Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmat dari Prodi BHI 1. Di sini saya akan sedikit meresum tentang hadis sebagai produk hukum yang kedua. Yang pertama, di sini ada pengertian hadis. Hadis merupakan salah satu sumber pokok ajaran Islam. Terdapat beberapa fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang perlu dipahami. Hadis adalah sumber pokok ajaran Islam yang tentunya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran. Kedudukan hadis menjadi penting terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, para ulama sepakat untuk menempatkan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam perkembangannya, kemudian sepeninggal Rasulullah SAW tak ada lagi tokoh sentral yang menjelaskan kandungan ayat Al-Quran. Alasan umat Islam berpegang pada hadis karena selain memang diperintahkan oleh Al-Quran, juga untuk memudahkan dalam menentukan atau menghukumi suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al-Quran. Sebagai sumber hukum utama, maka Al-Quran dan juga hadis menjadi sebuah satu kesatuan untuk pedoman umat manusia, khususnya umat muslim. Al-Quran dan hadis merupakan pegangan umat muslim agar tidak kehilangan arah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam tentunya dapat menambah pengetahuan manusia tentang pedoman dan pegangan manusia. Poin selanjutnya, masa perkembangan hadis. Yang pertama, masa wahyu dan pembuatan produk hukum serta dasar-dasar dari permulaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir hingga beliau wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Poin kedua, periode membatasi riwayat masa kekhalifaan Khulafaur Rasyidin 12 Hijriah sampai 40 Hijriah. Yang ketiga, masa perkembangan riwayat serta pencarian hadis dari kota-kota, yaitu masa sahabat kecil dan tablin besar 41 Hijriah sampai abad pertama Hijriah. Yang keempat, masa pembukaan hadis dari permulaan abad kedua Hijriah. Yang kelima, mentashihkan hadis dan menyiringkan awal abad ketiga. Poin keenam, masa penyusunan kitab-kitab jami yang khusus dalam kurung awal abad keempat hingga runtuhnya Baghdad tahun 656 Hijriah. Poin terakhir, ketujuh, masa pembuat syarah, membuat kitab-kitab takhrij, mengumpulkan hadis-hadis hukum dan membuat kitab-kitab jami yang umum serta membahas hadis-hadis zawaid 656 Hijriah sampai sekarang. Selanjutnya, hadis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Periode pertama, seluruh perbuatan, ucapan dan tutur kata Nabi serta gerak-gerik beliau menjadi produk hukum yang kedua dan dijadikan pedoman hidup para sahabat yang banyak menerima pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah yang pertama, as-sabiqun al-awwalun seperti Khalifah 4 dan Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, yang selalu di samping Nabi Hurairah dan yang mencatat seperti Abdullah bin Amr Ibnul As. Yang ketiga, yang hidup sesudah Nabi SAW seperti Anas ibn Malik dan Abdullah ibn Abbas. Yang keempat, yang erat hubungan dengan Nabi SAW, Ummahatu al-Mu'minin seperti Aisyah dan Ummu Salamah.
Selanjutnya as-sunnah, wahyu kedua setelah Al-Quran. Yang dimaksud as-sunnah di sini adalah sunnah Nabi, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuannya dalam kurung terhadap perkataan atau perbuatan para sahabatnya yang ditunjukkan sebagai syariat bagi umat Islam. Yang kedua, Allah sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijrah. Az-zikri dalam ayat ini mencakup Al-Quran, dan bila diteliti dengan cermat mencakup pula as-sunnah. Mungkin sekian hasil resume dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.